Nama saya Devia Nur Aziza, NIM 119220068 dari Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota. Dalam kehidupan manusia, ilmu fisika dan ilmu biologi dapat disatukan dalam suatu bidang, yaitu bidang medis. Kedua ilmu tersebut memegang peranan penting dalam penerapan alat medis, yaitu salah satu contohnya alat kejut jantung atau defibrilator. Jantung merupakan salah satu organ manusia yang paling penting. Apabila jantung berhenti berdetak, maka akan dapat menyebabkan suatu kematian. Contoh penyakit yang menyerang jantung yaitu adalah fibrilasi. Nah, untuk mengobati fibrilasi itu kita menggunakan suatu alat, itu namanya defibrilator. Nah, defibrilator ini yaitu adalah suatu alat yang bertujuan sebagai sumber listrik kejut yang sangat besar yang digunakan untuk mengubah ritme jantung yang tadinya tidak stabil menjadi stabil. Energi atau sumber listrik kejut yang besar dari defibrilator ini disebut sebagai energi defibrilasi. Perkenalkan, nama saya Fazilat Almasa, NIM 119220021 dari Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota TPB 39. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas tentang alat defibrilator. Apa sih alat defibrilator itu? Bagi yang belum tahu, alat defibrilator itu adalah alat atau piranti elektronik yang dirancang khusus untuk memberikan kejut listrik dengan waktu yang relatif singkat dan intensitas yang tinggi kepada pasien berpenyakit jantung. Keterkaitan materi fisika pada alat ini adalah materi energi kapasitor. Energi adalah suatu kemampuan kita untuk melakukan suatu usaha atau melakukan suatu perubahan. Sedangkan kapasitor adalah sebuah alat elektronik atau piranti elektronik yang dapat menyimpan muatan listrik dan energi. Jadi, rumus yang terkait pada alat ini adalah rumus energi kapasitor, yaitu W sama dengan setengah CV kuadrat atau W sama dengan setengah kV, yang dimana W adalah energi dengan satuan Joule, C adalah kapasitas kapasitor dengan satuan farad, Q adalah muatan listrik dengan satuan coulomb, dan V adalah beda potensial dengan satuan volt. Nama saya Eko Saputra, NIM 119220015, TPB 39 dari Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota. Desain alat dan prinsip kerja. Desain defibrilator sangat fleksibel. Jadi di defibrilator itu didesain dua, untuk yang besar ataupun yang kecil. Nah, yang kecil itu dikhususkan untuk di ambulans karena untuk keadaan penting atau situasi yang emergensi. Nah, sedangkan untuk yang besar itu biasanya ditempatkan di ruang operasi ketika pasien memang mengalami kondisi jantung yang abnormal sesuai dengan kondisi jantung pada normalnya. Nah, kemudian prinsip kerja pada defibrilator itu ya dari jenis saja ada dua ya. Secara garis besar defibrilator ada dua, defibrilator AC dan defibrilator DC. Nah, defibrilator AC sendiri prinsip kerjanya dari PLN diteruskan ke ini trafo step up. Kenapa pakai trafo step up? Karena membutuhkan energi yang besar. Nah, tidak mungkin kan setiap rumah sakit itu mungkin memiliki daya yang besar, namun apa hanya untuk satu defibrilator doang? Tidak, makanya menggunakan trafo step up untuk memanipulasi besarnya arus, kemudian ke kapasitor untuk mengisi energi, lalu teruskan ke pedal untuk meneruskan energi yang tadi dari kapasitor tersebut. Kemudian kalau untuk DC itu biasanya tidak memerlukan trafo step up, jadi hanya dari PLN kemudian ke supply DC, kemudian ke kapasitor, kemudian relay, kemudian dimasukkan lagi ke pedal. Nah, DC juga bisa tidak memerlukan PLN namun memiliki supply dari baterai. Bagaimana cara menggunakan defibrilator? Pertama, kita harus menghubungkan konektor dari listriknya, colokan defibrilator ke sumber listrik dari PLN. Kemudian kita hidupkan konektor yang ada di monitor defibrilator. Nah, jika sudah hidup,
tinggal kita setting berapa joule yang akan kita keluarkan energinya, kemudian kita cek di pedal sudah mengisi atau belum, kemudian kita tinggal tekan tombol yang ada di pedal dan energi telah tersalurkan. Jadi cukup mudah untuk menggunakan defibrilator, namun perlu pengawasan dari tenaga ahli karena ditakutkan akan mencelakai dari pasien. Wilson Greatbets, dia yang mengenalkan pertama kali alat pacu jantung. Jadi 1952 dia menemukan alat ini sebesar televisi, namun menyebabkan terbakarnya kulit. Jadi akhirnya dia mengembangkan lagi penemuannya tersebut. Kemudian dari yang sebesar televisi kemudian diperkecil menggunakan baterai iodid kala itu tahun 1952 yang akhirnya dipatenkan pada tahun 1960. Jadi perkembangannya itu tetap dasarnya sama, prinsip kerjanya sama, namun zaman telah modern, akhirnya perkembangannya terus hingga akhirnya menjadi alat yang fleksibel serta mudah digunakan. Nama saya Fatima Zahra, NIM 119220002 dari Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota. Dalam penggunaan defibrilator, banyak hal-hal yang harus diperhatikan ketika memasang defibrilasi kepada pasien, yaitu dengan penyesuaian alat dan dengan keadaan pasien. Adapun kelebihan dan kekurangannya, pertama, kelebihannya yaitu dapat digunakan oleh para medis di bagian perawatan jantung untuk mengatasi kelainan jantung atau kardioaritmia. Yang kedua, memungkinkan dokter untuk memulihkan dan menstabilkan ritme normal jantung pasien dengan stimulasi listrik ke jantung. Lalu, dapat meminimalisir kematian akibat gangguan jantung. Defibrilasi yang tepat dapat menyelamatkan nyawa pasien, terutama bila disertai dengan resusitasi jantung, paru atau RJP dan perawatan medis yang intensif. Lalu, adapun kekurangannya, yang pertama, semakin lama waktu yang digunakan untuk memulai defibrilasi, maka semakin banyak persediaan ATP yang digunakan miokard untuk bergetar, sehingga menyebabkan jantung memakai semua tenaga hingga habis dan membuat jantung kelelahan. Yang kedua, energi untuk defibrilasi bergantung terhadap besar jantung. Semakin besar jantung, maka semakin banyak energi yang dibutuhkan. Lalu yang ketiga, butuh penyesuaian ukuran pedal orang dewasa dan anak-anak. Jika ukuran pedal terlalu besar, membuat tidak semua permukaan pedal menempel pada dinding dada dan menyebabkan banyak arus yang tidak sampai ke jantung. Diameter pedal dewasa yang dianjurkan adalah sekitar 8,5 hingga 12 cm dan untuk anak-anak berkisar 4,5 sampai 4,8 cm. Perkenalkan, nama saya Hafiz Aat Kase, NIM 119220003 dari Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembahasan alat yang kami pakai pada RBL kali ini, yaitu prinsip prosedur pemberian energi defibrilator ke jantung. Terdapat 3 prosedur pemberian energi defibrilator ke jantung. Yang pertama yaitu pemilihan besarnya energi dan mode. Yang kedua, pengisian energi dari konduktor. Yang ketiga, pelepasan energi dari kapasitor ke pasien. Maka dari itu terdapat beberapa parameter yang harus diterapkan pada defibrilasi. Beberapa parameter tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, energi. Energi dalam defibrilasi dinyatakan dalam joule. 1 joule merupakan unit kerja terkait dengan 1 ampere arus saat melewati 1 ohm hambatan selama 1 detik. Yang kedua, tegangan. Tegangan yang dibutuhkan untuk defibrilasi hanya menggunakan tegangan tinggi. Ini diperlukan supaya energi dari defibrilator dapat menembus sampai sasaran. Dalam hal ini adalah jantung. Yang ketiga adalah arus. Arus merupakan apa yang sebenarnya mendefibrilasi jantung. Dapat juga dinyatakan dengan tegangan atau impedansi. Yang keempat adalah impedansi.
yaitu resistensi terhadap arus. Ada resistensi di sirkuit listrik itu sendiri serta pada pasien. Jumlah impedansi di pasien sulit untuk menentukan yang berhubungan dengan massa tubuh, suhu, kualitas diaporesis dari kontak dengan alat. Perkenalkan, nama saya Iksanuddin Rakasiwi dari Prodi Teknik Informatika NIM 119140058. Jadi kesimpulannya adalah defibrilator adalah peralatan elektronik yang dirancang untuk memberikan kejut listrik dengan waktu yang relatif singkat dan intensitas yang tinggi kepada pasien penyakit jantung atau penyakit fibrilasi. Fibrilasi sendiri merupakan masalah pada jantung yang terjadi ketika organ tersebut berdetak terlalu cepat sehingga frekuensinya tidak dapat dihitung lagi dan disebabkan oleh impuls listrik yang cepat dan tidak teratur. Sumber listrik kejut besar yang dihasilkan oleh defibrilator disebut juga sebagai energi defibrilisasi. Selain membantu dokter untuk memulihkan dan menstabilkan ritme normal jantung pasien dengan stimulasi listrik ke jantung dan meminimalisir kematian akibat gangguan jantung, defibrilator juga mempunyai beberapa kelemahan. Di antaranya energi untuk defibrilasi bergantung terhadap besar jantung. Terdapat beberapa parameter yang harus ditentukan dalam defibrilasi, yaitu energi, tegangan, dan impedansi. Energi yang dikeluarkan defibrilator pada umumnya adalah kisaran 500 sampai 400 Joule. Akan tetapi tidak semua energi yang dikeluarkan defibrilator sampai kepada pasien.